Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Halo, selamat datang di pemain ke-13. Ya, hari ini gue mau bikin videonya Chelsea lawan Spurs. Ini sebenarnya masih main sih, cuman udah mau kelar juga. Oke. Ya jadi ini so far sih lagi menang ya 2-0. Menang 2-0. Ya gue overall gue suka sih penampilannya Chelsea hari ini, karena ya ini baru menang lagi ya di home sejak lawan Leeds tuh tadi Desember tanggal 11, udah lama banget. Ini udah kelar matchnya. Ini kemenangan yang penting sih kalau buat gue pribadi. Maksudnya buat gue sih ini penting banget ya, karena setelah serangkaian hasil yang gak bagus dan performa yang jelek juga, akhirnya di match ini semuanya beda lah. Kita ke line up dulu ya. Line up itu ya kiper masih Kepa, di belakang. Nah, kalau nggak salah mereka tuh Chelsea, ntar gue penasaran sih pengen lihat lawan Brighton itu mereka bukan katanya ya, karena gue nggak nonton juga ya, mereka main 4 back. Coba gue pengen lihat dulu ya, apakah benar main 4 back. Iya, main 4 back, 4-2-2-2-2 4-2-2-2, iya. Dan itu bukan kurang berjalan apa ya, kalau lihat dari gestur pemain kayak nggak happy gitu mainnya. Karena kan waktu golnya Ziyech, gue sih nggak nonton, cuma gue nonton highlight aja. Waktu golnya Ziyech itu benar-benar nggak ada selebrasi gitu, kayak ya udah kayak match friendly match, tau nggak lo? Nah di match ini pas tadi gue cek line up sih, ini beneran. Gue liat di Premier League-nya itu mainnya 4-4-2 apa ya, 4-4-2 sih di line itunya ya. Cuman gue pikir-pikir kayaknya ntar 3-4-3 lagi deh, lihat line up yang main gitu. Nah jadi ya tadi tuh dilihat 4-4-2 yang ya starter ada Sar, di belakang ada Sar, Silva, Rudiger sama Aspi, terus Jorginho, Kovacic sama Mount sama si siapa Ziyech. Depannya tuh Odoi sama Lukaku kalau di line up tadi. Tapi ternyata nih gue buka who scored. Nah pas gue lihat mainnya awal tuh kan emang main 3 lagi nih. Gue lihat 3 lagi karena si Sarnya ya 3-nya itu Rudiger, Silva sama Sar. Gue pikir Aspi jadi right wing back, Odoi di kiri. Pas jalan gitu, oh iya nih main 4 gitu, main 4 back, karena si Sarnya banyak naik dan Aspi juga naik gitu, sedangkan si Rudiger tuh gak terlalu naik di bawah. Sar ini naiknya lumayan jauh gitu, tinggi, mainnya tuh high banget gitu. Dan sering berjalan kayaknya 4-2-2-2 deh, gue lihat 4-2-3-1 pun enggak. Ternyata pikiran gue bener nih, gue nggak lihat ya, tapi pas di score nih 4-1-4-1. Dan gue lihat emang tadi kayak main 4-1-4-1 deh, karena tengahnya ini kan ada Mount, Jorginho sama Kovacic. Nah si Kovacic ini ternyata lebih advance mainnya gitu, lebih maju ke depan, sama si Mount ninggalin Jorginho doang. Jadi kayak main 1 DM aja. Ini juga sih risky juga lawan tim Spurs gitu, main 1 DM. Tapi gue bilang berjalan banget. Jadi cuma memang serangan banyak dari kanan sih, karena si Ziyech-nya ini kebantu Mason Mount. Jadi Mason Mount ini cover area kanan kan di 4-1-4-1 ini. Ditambah Aspi yang memang overlap, sedangkan di kiri itu Odoi ini kebanyakan ngegoreng sih gue lihat ya tadi. Terus Malang Sarnya juga nggak bisa bantu terlalu dalam, karena dia juga kan jadi memang nggak punya speed juga sih mainnya kan. Jadi mungkin karena dia kidal, jadi ditaruh di left back. Terus Kovacic juga nggak terlalu se-eksplosif kayak lawan Liverpool. Jadi memang banyak di area kanan lah, peluang pun banyaknya di area kanan karena Ziyech. Nah ini yang
kenapa main 4-1 lebih efektif, karena si Ziyech ini main ya memang di posisinya gitu. Lu banyak space di kanan karena kebagi, maksudnya si defendernya Spurs ini fokusnya kebagi karena Aspi naik, Mason Mount juga bantu di sana, jadi Ziyech-nya bisa lebih banyak ruang. Sama Mason Mount main di belakang striker, dia banyak banget space juga buat, karena kan dia mendribble dan juga demen shooting dari jarak jauh gitu. Tadi ada beberapa kali space buat dribble dan shooting. Tadi ada satu peluang juga gitu. Yang kurang memang agak di sisi kiri sih, di Odoi, Kovacic dan Malangsar itu agak nggak terlalu oke lah. Terutama Odoi terlalu banyak. Ya gimana ya? Head-to-headnya kan sama si Tanganga. Ini harusnya dia Tanganga kena merah juga nih karena 2 kali narik Odoi kan. Nah, ya babak pertama sampai menit berapa ya? Gue bilang nggak terlalu eksplosif, tapi lebih oke, lebih cair gitu, lebih banyak. Kalau gue bilang di video sebelumnya tuh lebih banyak opsi kalau nyerang gitu, karena pemain lu lebih banyak yang naik gitu. Yang lu tuh cuma ninggalin Silva sama Rudiger dan ya mungkin Jorginho lah, tapi Jorginho juga ikut naik. Jadi kalau 3-4-3 kan lu harus memaksa main tuh ngelebar gitu, dan di belakang tetap ada 3 back gitu. Opsi lu tuh udah kurang 1. Kedua, kayak Ziyech main di 3-4-3, dia juga harus bantu turun juga karena di belakang dia cuman ada right wingback yang memang nggak bisa full support untuk naik gitu. Sedangkan ini kan dia dibantu sama Mason Mount sama Aspi, jadi dia lebih leluasa, nggak harus terlalu bantu defense. Walaupun work rate-nya juga memang bagus sih tadi, terutama di babak pertama dia banyak banget turun bantu defense kalau kehilangan bola gitu. Pokoknya so far babak 1 mainnya ya sesuai yang gue harapkan lah ya. Maksudnya ini beda sih dari yang biasa main 3-4-3 yang ya terlalu textbook sih, karena build up-nya tuh udah pasti, misalkan dari Silva ke kanan, ke Aspi dorong ke depan, mentok dibalikin lagi, karena akan kayak gitu terus, karena lu opsinya di tengah cuma ada 2 si center midfield-nya gitu. Sekarang ini ada 3 gitu. Belum ada ya Lukaku yang bisa jadi pemantul gitu. Kalau nyerang ke area kanan tuh bisa ada 4-5 orang gitu. Kalau ke kiri pun sama gitu. Kalau lo main 3-4-3 kan cuman right wing back, terus si sayap depannya ya sama gelandang 1, karena gelandang 2 ini kan 1 tetap harus cover area tengah kan, jadi cuman 1 yang bisa ikut geser gitu. Nah ini opsinya lebih banyak gitu. Masuk ke babak 2 panjang juga bahas babak 1 ya, hampir 7 menit. Masuk babak 2 ya dari golnya ya dari 1 build up yang bagus banget sih. Yang gue salut di match ini adalah Spurs tuh coba pengen high press pakai 3-4 pemain, tapi Chelsea selalu lolos gitu. Nah lolosnya itu benar-benar udah hilang aja tuh, 3-4 pemain itu udah ketinggalan di belakang. Itu kebukti di golnya yang pertama gitu, build up dari kiri Sisar masuk ke Odoi untung bisa lepas ya. Kalau tadi kata komentatornya si Tanganga udah nggak berani lagi main tangan ibaratnya karena dia udah dapet kuning ya, cuman fatalnya dia jadi penetrasi ke dalam. Ini momen yang paling oke di Odoi ya di golnya ini, karena sisanya dia banyak banget goreng sana goreng sini, shooting enggak, di passing enggak gitu. Dapat momen Ziyech keren banget sih tadi golnya. Si Yoris aja sampai mati langkah ya, benar-benar nggak expect itu akan gol gitu. Habis 1-0. Nah yang bedanya lagi adalah yaitu sih ada passion dari para pemain gitu. Kayak nafsu harus menang itu kelihatan banget. Makanya pas golnya Ziyech-nya masih selebrasinya biasa, cuman teman-temannya langsung ngerubungin gitu, dan beda auranya lah karena main di home juga ya, dan derby juga lawan Spurs gitu. Itu beda gitu mainnya. Habis itu masih dihantam abis. Ziyech juga habis itu dapat peluang lagi tuh. Tadi hampir gol lagi dia tuh tadi tuh. Di sini dia ada 5 shots. Gila, banyak banget. Ada 5 shots.
sampai akhirnya ya gol kedua kejadian, itu gol tipikal defender lah ya. Setelah 2-0 sih sekitar menit 60-65 Chelsea udah mulai turun sih intensitas nyerangnya gitu. Nah di intensitas yang turun itu Spurs juga ternyata nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya perubahannya tuh nggak banyak, cuman masukin siapa tadi, Lucas Moura, Oliver Skip, ya gimana ya, Spurs ini kan si depannya Bergwijn sama Moura sama Son lah, mereka itu kan tipenya yang memang akan bisa on fire kalau tim mereka mainnya counter attack, sedangkan udah 2-0 Chelsea agak turun, agak susah buat mereka buat nggak banyak space gitu, karena pemain ini kan pemain yang lari-lari kan. Jadi kelihatan di babak pertama si Bergwijn berapa kali bisa lolos, karena Chelsea juga kan masih ngejar gol gitu, ada space di gelandang ke belakang. Bergwijn berapa kali sampai tadi ada golnya Kane yang dianulir, ini juga lumayan kontroversi sih, cuman kalau bilang sih ya ini murni foul lah, karena biarpun sentuhannya dikit tapi dia ada intensi buat ngedorong. Kalau lu lihat tadi replaynya ada tangan dorong gitu, walaupun memang tipis ya gitu. Nah ya lumayan lah yang bisa dibahas di review ini, karena ya gue baru lihat lagi lah Chelsea main bagus gitu setelah sekian lama. Ya kan kalau lawan Spurs di Carabao itu juga perubahan pertama dari Tuchel dan bagus juga, tapi yang benar-benar gue tonton full dan memang kelihatan ya di match ini sih. Kalau depannya tajam tuh mungkin 3-4-0 sih gue nggak heran ya. Memang ya tadi Lukaku juga aduh, gue sih bingung ya pemain itu kenapa main mulu gitu. Buat pemantul juga lepas mulu, maksud gue lu dibeli 115 something, kalau cuman buat pemantul mah mendingan Giroud musim lalu kan pemantul doang dan produktif lagi. Lukaku udah pemantulnya juga kurang, nggak produktif juga gitu. Ya mendingan Giroud aja kalau pemantul mah, karena gue bilang one of the best ya apa istilahnya ya pemantul tuh ya Giroud gitu. Lukaku tuh banyak banget lepas bola, kalah duel lawan back ya, gue bilang ini mah bukan back kelas 1 lah, Sanchez sama Dyer mah sama Tangga gitu, tapi gagal mulu duelnya gitu. Tapi overall hari ini semuanya mainnya oke lah ya. Ya mungkin ini harus bisa jadi turnaround lah, karena hampir berapa ya gue bilang sih 10, 11, 12 match kan buruk banget ya, maksudnya kayak kalaupun menang caranya juga jelek, kalah apalagi ya kayak minggu lalu lawan City gitu, main lagi 3-4-3 gitu, dan banyak banget yang nggak on form. Kayak Ziyech kan minggu lalu dikritik banget kan, hampir ya biasalah media kan ngegorengnya mulai Ziyech mau dipinggirin lah atau apa. Buktinya dia hari ini main, kemarin pun main lawan Brighton golin juga, hari ini golin juga. Ini memang harus dipertahankan lah, maksudnya ini mulai bukan berjalan ya, ini karena baru match pertama lagi gitu. Tapi kalau ini dipakai terus, gue bilang sih akan jadi pakem baru lagi gitu. Karena dengan formasi kayak gini, opsinya pun si pemain jadi lebih banyak loh. Kayak Saul nih di skema-skema gini cocok. Terus si ya Barkley pun akan lebih efektif lah gue bilang ya. Terus siapa lagi ya, Pulisic, Timo Werner yang belum dicoba di posisinya Odoi juga akan lebih banyak space gitu. Kai Havertz gue bilang sih harusnya gantiin Lukaku ya. Lukaku tuh aduh nggak tahu deh, mending Havertz aja gitu, karena si Havertz tuh mungkin memang strength-nya kurang, tapi dia tuh punya apa ya, dia tuh skillnya ada gitu dan mainnya pakai otak gitu. Jadi kayak lebih deserve Havertz yang main gitu dibanding Lukaku. Lukaku nih udah berapa match loh nggak pernah dicadangin. Terakhir kan lawan Liverpool kan dia nggak main kan. Setelahnya kan dimainin terus gitu. Setelah ya gitulah kontroversi yang dia pengen ke Inter dan lain-lain gitu. Ini hasil yang memang harus menang memang sih, karena
Sekarang Chelsea matchnya udah 24 nih kalau nggak salah. Matchnya 24, sedangkan si siapa namanya City, ya maksudnya Chelsea itu paling banyak ininya, mana sih nyari tables. Nah, Chelsea paling banyak mainnya, tapi poinnya masih ketinggalan jauh, 10 poin sama City. Kemarin City imbang kan. Liverpool juga menang dan masih nyimpan 2 match malah. Karena kan setelah ini Chelsea nggak main dulu nih di Liga gitu. At least gitu. Ya mungkin di bawah-bawahnya nih udah mulai mepet kayak MU kalau menang 2 masih di bawah. West Ham kalau menang 1 masih di bawah. Arsenal kalau menang 3 masih di bawah juga. Jadi masih aman lah. Spurs 4 kayaknya nggak mungkin juga sih, 12 masih di bawah juga. Ya Spurs kalau menang semua bisa nyalip Chelsea, tapi gue nggak yakin juga sih karena angin-anginan juga kan performanya. Ya ini aja lawan Chelsea yang ibaratnya dia kan pengen ngejar 4 besar kan, tapi nggak kalah juga gitu. Dan clean sheet itu penting juga sih. Di luar Mendy nggak main, si siapa Kepa juga masih bisa clean sheet. Berapa kali tadi dia save. Jadi ini ya seenggaknya bisa ngangkat moral dulu lah. Kita kan nggak tahu ya ke depan juga City apakah masih bisa kehilangan poin, itu masih bisa banget gitu kejadian. Nextnya kita lihat ya, fixture Chelsea itu baru akan main lagi mana sih? Chelsea itu masih jauh mainnya. Tuh ini juga kan Februari di pause. Makanya Chelsea kan matchnya lebih banyak gitu karena habis ini tuh FA Cup minggu depan. Terus tadi di komentatornya bilang coba gue lihat dulu deh, Chelsea aja deh, Chelsea. Nah, fixturesnya, nah nextnya lawan apa nih, Plymouth, lawan Palace, lawan Arsenal itu dipostpone, lawan ini juga Leicester dipostpone. Main lagi tanggal 19 tuh, masih jauh banget. 19 itu 3 minggu lagi, hampir sebulan lah. Karena habis FA Cup mereka itu berangkat ke Dubai ya kalau nggak salah ya, main FIFA Club World Cup kan, Piala Dunia antar klub gitu. Jadi akan padat lah gitu. Untungnya nih pemain udah mulai pada balik gitu. Ya cuman masih Chilwell kan yang masih keluar belum bisa main lagi. Ya gitu deh. Pokoknya ini kemenangan yang penting banget. Di samping ya menang, main bagus, percaya diri pemain juga gue lihat eagerness buat menangnya kelihatan banget di match ini. Jadi ini modal yang bagus lah, setelah ya banyak match gue kecewa gitu sama penampilan mereka, tapi hari ini mereka ngebuktiin bahwa bisa kok mereka main bagus lagi gitu, terutama ngerubah skema gitu. Nah sih gitu aja, ini lumayan panjang ya videonya karena ya banyak banget yang dibahas karena ya itu tadi banyak perubahan dan lain-lain, itu yang gue seneng gitu. Oke, itu aja dulu dari gue ya, bye bye.